Kalau musik. untuk di Solo sendiri Mas itu memang maksudnya satu manajemen atau gimana nih dengan Denny Caknan dan Tapi kadang-kadang orang, wih kayak Didi Kempot waktu muda. Bahkan teman-teman di Solo ya ngomongnya kayak gitu. Iya makanya. Kue kiri ngeling nih aku karo Kang Kempot kayak cek nom gitu kan. Mas. Kamu di Metro tuh mau apa gitu. Iya Nah benar. kalau pandangan dari Mas Ari sendiri nih, musisi Metro dengan yang di Solo, gimana sih perbedaannya? Kalau saya bisa bilang musisi Metro ya jangan pernah menganggap karya itu jelek. Karya itu nggak bagus karena telinga kita ini belum mewakili Indonesia loh, belum mewakili dunia loh telinga kita ini. Iya betul. Jane dong ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi ternyata di podcast kita kali ini di Garis 2. Bener gak sih? Benar, di garis 2 atau 2 garis? Kok Garis ini 2. Garis 2 apa 2 garis? Garis 2. Garis 2. Jangan dibahas. Oh, bukan. Jangan dibahas, tahu Oke, ya. bukan. Berhubung ini bukan. setelah ada hawa-hawa kemarin setelah pemilu, ya kan? Pemilu mikirin ada 1000 ya? Enggak juga sih Oh, enggak sebenarnya. juga. Enggak juga. Cuma memang ada sedikit aja kaitannya gitu ya. Dan kita mau pembukaan dulu nih, mau perkenalan dan ini adalah bisa dibilang perdana podcast kita di Radio Ramayana dan kita sudah kedatangan seorang laki-laki nggak tahu sih tampan atau enggaknya, nggak ngerti juga. Ini enggak, kalau konteks perdana tuh biasanya tumbal lah sebenarnya ini kan. Nanti videonya bagus apa enggak, bisa trending apa enggak, biasanya Bisa kayak gitu perdana jadi. ini kan. Sebenarnya gue mau ngomong begitu, cuman takutnya. Aduh, udah enggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, ikhlas ya. Ya harus diikhlaskan, mau Harus. ikhlas enggak ikhlas ini urusan ini kan. Harus itu. Nah sudah sedikit dengar suaranya sih bagus ya kan. Dan lelaki ini itu adalah salah satu apa ya bisa dibilang penyanyi berasal dari kota Metro khususnya. Dan kita sebagai warga kota Metro harus bangga. Ya ini dia Ari Deribu. Yeay, tepuk tangannya mana sih? Wah ada kembang api. Oh kembang api. Ini Ini biar editornya agak pening dikit. Ari Deribu. Yeay. Yeay. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. baik, Keadaan alhamdulillah. fisik? Agak terguncang ya. Iya. Ini boleh sedikit cerita nih. Asik, agak terguncang. Kenapa terguncangnya? Karena- Apakah berkaitan yang tadi Dila bilang setelah pemilu? Ya karena agak deg-degan ini bentar lagi jam 5. Apa udah jam 5 nih? Udah rilis jangan-jangan ya? Sudah dong. Oh udah rilis lagu ini agak deg-degan nih. Yang nonton berapa? Jangan-jangan gak ada yang nonton lagi nih lagu ini kan ya Allah. Iya benar banget. Jauh-jauh ke benar Solo gak ada yang nonton kan kasihan juga saya banget. ini. Gitu. Enggak lah, pasti ada lah, pasti ada. Nah Iya, ini amin, penasaran amin. nih, kenalan dulu dong sama Ya, siap. sahabat Ramayana. Siapa sih sebenarnya Ari Deribu? Tadi Dila sudah sepil sedikit, seorang lelaki, penyanyi. Ya nggak tahu juga sih tampan atau nggak ngerti Asik. ya. Ini punya single, ya kan, lagu terbaru, Siap. judulnya Dong Pora. Pora. Nah ini bisa sedikit diceritakan dong, kenapa nih bisa punya lagu Dong Pora yang kalau menurut Dila sih keren sih. Dan rilisnya bener hari ini jam 5 ya? Iya jam 5 ini Ini gak udah tahu nih rilis udah loh rilis ini. berarti ini. Udah Kan rilis. lo orang gak nonton kan akhirnya. Gara-gara acara kayak begini nih gak nonton nih sama orang nih kan. Hey, tapi kita walaupun nggak nonton langsungnya kan sama orangnya ya dong ya. Nanti kita perform iya. kan. Oke, Perform. oke. Ayo ceritakan sedikit dong. Oke, jadi perkenalkan saya Ari Deribu. Oke. Saat ini saya baru terjun di dunia musik. Setelah 10 tahun lebih saya berhenti di dunia musik gitu kan. Tiba-tiba serius. 10 tahun? 10 tahun lebih saya. Ada lagu dangdutnya loh. Iya tah? 10 tahun. Kok jadi gue yang nyanyi sih? Saya Lu nggak enggak. tahu ya? Kok jadi dia nggak tahu? Kalau saya ingatnya kan 3 tahun puasa, 3 tahun lebaran. Bang Toy. Nah, iya kan. Iya juga itu kan. Enggak, ini sebenarnya aku 10 tahun udah enggak berada di dunia musik. Oke. Karena waktu itu memang benar-benar pengen vakum. Pensiun dini lah ya. Oh gitu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seorang produser dan akhirnya ke Solo garap lagu. Dan ternyata beberapa teman-temanku itu mengira itu lagu mereka, bukan lagu ciptaan saya maksudnya. Oh gitu. Saya disuruh ke Solo untuk rekaman lagu yang mereka buat. Oh bagus nih, ciptaan siapa? Ciptaan saya. Pada nggak percaya teman-teman tuh. Yang Tapi bener. mereka dengernya dari via apa? Dari handphone kah atau Dari ya kan saya agak berisik di media sosial Oke, memang. gitu. Semua tak posting, tak Facebook, kayak IG, semua kan tak postingin walaupun cuma sepenggal lagu lah ya. kayak tawon berisik gitu? Iya kayak petahuan berisik sampai ya akhirnya dikerubungin mak-mak juga. Ya enak juga dikerubungin mak-mak ternyata.
Kemudian Terus teman-teman mengira bahwa lagu itu adalah ciptaan orang Solo yang mereka meminta saya untuk menyanyikannya gitu loh. Oh gitu. Padahal ya ini ciptaan saya gitu loh. Saya bisa sampai Solo kan karena saya ciptain lagu ini. Betul. Gitu. Nah mungkin sedikit motong dikit nih. Oke. Mereka mengiranya itu lagu bukan lagunya Mas Ari. Itu Iya. dari segi apanya? Apa saking bagusnya lagu itu atau memang ada genre-genre mereka gitu? Iya, yang pertama mungkin dari aroma musik kan memang Didi Kempot banget ya. Oh iya, Didi Kempot banget. Ambiar. Terus ambiar banget. Terus liriknya kalau dibilang simple tapi jerunya ya jeru gitu kan. Kayaknya orang Lampung gitu, khususnya orang Lampung ya. Saya suka Jawa tapi di Lampung. Susah bikin lagu Jawa karena terpentok pada kosakata. Begitu. Kosakatanya agak susah memang, tapi makanya teman-teman sempat nggak percaya bahwa ini ciptaan saya sampai akhirnya kemarin saya daftarin di agregator ya memang ciptaan saya. Sampai ditanya ini benar ciptaanmu gitu kan. Benar gitu. Jadi berarti saking kerennya lah ya. Ya sebenarnya bukan ya kalau keren oke lah ya. Yang saya heran tuh memang mereka tuh mikir saya ke Solo tuh karena apa? Dikira karena suara saya nggak bagus, ganteng juga enggak gitu kan? Ya saya kesana ya karena lagu itulah. Itu bukan berarti karena tadi saya bilang entah ganteng entah enggak ya. Ini biar sadar diri aja saya juga ini siap. kan. Siap, alhamdulillah. Oke, sedikit berbicara tentang lagu nih, Dongpora. Mau tahu dong, itu sebenarnya inspirasi dari mana? Dibuatnya kapan? Ini lagu yang paling sulit yang saya buat. Oh ya? Saya tuh biasanya buat lagu dulu baru mikir judul. Buat lagu dulu, benar. Pada Baru dasarnya bikin judul. umumnya begitu. Ini kayak saya bikin skripsi. Bikin judul dulu baru ngurusin. Wah ini kan terlalu ngerucut ini akhirnya ceritanya. Enggak, itu gimana ceritanya kok bikin judul dulu baru isinya? Nah, jadi pas rilis lagu Wirangnya dari Caknan, saya kan sampai nonton berkali-kali kok enak betul dialog di depan ini. Kan ada bahasa itu, Dongpora gitu kan. Nah ini nih kayaknya kalau dijadiin judul lagu bagus. Saya udah nyari di YouTube, udah ada. Tapi dia kan bahasanya DPR, Dongpora. Ya, Ra. Enggak pakai O ya, Ra. Berarti saya DPO ini, Dongpora gitu kan. Akhirnya tak buat. Itu bisa sampai seminggu lebih saya buat lagu itu belum ketemu. Kalau lagu yang lain itu biasanya langsung jadi gitu kan. Ini seminggu lebih. Terus nyari kisahnya, nyari liriknya, tak kulik lagi feel-nya. Begitu dapat, itu pun cuma lagu depannya doang. Itu saya kirim ke Solo, itu di ACC. Itu belum ada bridge sama ref-nya. Wow, luar Nyintain biasa. bridge sama ref-nya 3 hari 3 malam gak tidur itu. Luar biasa. Sampai ditelepon sama Om Alek itu, dia benar-benar nemenin saya bikin refnya itu. Itu benar-benar sama-sama nggak tidur sampai jam 3 pagi sama dia itu. Nanti tidur besok siang udah teleponan lagi. Gimana Ria? Aduh nanti malam aja Om gitu. Ya emang agak susah dalam membuat lirik karena orang Jawa kan terkenal jeru liriknya ya. Iya benar. Kelaran-laran. Terus inspirasi dari itunya selain, nah itu kan inspirasi judul. Ya, judul dari Wirang, judulnya dari lagunya Wirang dari Caknan. Terus isinya harus berkaitan dong. Nah isinya itu inspirasi dari mana? Kalau aku bisa nyiptain lagu itu flashback ya, flashback ke masa SMA. Karena di masa SMA itu, wah gila. Masa-masa indah gitu ya. Masa-masa cinta itu di SMA emang luar biasa. Masa sih? Dibilang cinta monyet, ya nggak monyet-monyet amat gitu kan. Agak gorila ya. Iya ada gorilanya dikit gitu. Jadi saya flashback di masa SMA saya di mana ada kisah yang seperti itu. Saya dalemi feel-nya sampai rasa, udah kerasa baru saya nyipta buat liriknya. Jadi gitu. liriknya bisa ketemu kan makanya agak ya nggak dalam banget. Berarti tapi kalau misalnya di masa SMA, masa cinta-cintaan, pasti ada orang yang dituju dong. Ada. Sorry Mbak, agak-agak sedikit mengulik. Enggak, tadi hampir dibuka sama gitu. di ruang sebelah tadi. Dia hampir dibuka di ruang sebelah tadi kan. Nah, hampir dibuka di ruang sebelah tadi. Apakah itu merupakan cinta pertama? Bukan. Atau orang yang benar-benar berkesan dalam kehidupannya Mas Ari ini? Jadi ini saya agak bongkar aib juga kan akhirnya ini. Tadi saya udah menjaga aib ya di sebelah gitu. ya. Tapi ya gak apa-apa lah. Mungkin semua teman-teman SMA juga paham. Saya itu gak ganteng-ganteng amat gitu. Benar. Kalau itu masih iya sih. Tapi kalau ditegaskan loh. Tapi kadang-kadang saya heran. Kok ada cewek yang mau sama saya gitu loh. Iya dong. Kadang udah tahu saya udah punya cewek loh, nggak apa-apa aku jadi yang kedua. Nanti yang ketiga tuh ngomong saya jadi yang ketiga nggak apa-apa. Yang keempat gitu. Jadi dan itu bukan dusta kan? Bukan dusta, tapi itu realita. Realita. Terus saya pikir ini nggak asik nih yang kayak begini. Akhirnya saya agak meninggikan apa ya standar saya. Ada bintang sekolah lah pada masa itu. Emang dulu udah jadi bintang sekolah SMA dulu? Saya masih kroco, saya ngefans sama bintang sekolah gitu loh. Oh gitu. Ya itu kenapa lagu Dongpora terjadi.
Oh seperti itu. Iya, Oke, kayaknya, oke, oke. kayaknya gini-gini doang gak asik juga ini cari tantangan kan. Iya benar. Deketin Laki-laki gak ada tantangan gak main dong. ya deketin yang agak high dikit, plus gitu kan. Walaupun habis duit kita ini terusan nanti kan. Bener. Iya, Pengorbanan jadi. loh. Weh. Pengorbanan loh. Iya kan? Ya dibilang gini ya, saya jarak sekolah saya ke rumah itu cuma 1 kilometer. Dari? Jarak saya ke sekolah itu cuma 1 kilo. Oke. Sementara saya kalau harus jemput si dia itu, saya harus lari ke tengah kota metro itu sekitar 3 kilometer balik lagi. Berarti perjalanan saya ke sekolah 3 ditambah 4. Balik lagi. Nah, itu 7 kilometer itu berangkat sekolah doang ya, harusnya cuma 1 kilometer. Iya benar. Zaman dulu kan pengorbanan bensin udah luar biasa lur. Ini waduh ini duit bensin doang ini gak bisa jajan di sekolahnya. Itu tadi jadi pengorbananku udah luar biasa untuk buktiin aku suka sama kamu kok kamu gak paham-paham. Gitu. Dongpora aja. Dongpora. Oh, Tapi dalam hati sebenarnya saya tahu saya gak tahu diri aslinya sebenarnya. Itu sih, itu poinnya itu Ya sebenarnya. poinnya itu. Tapi akhirnya itu dapat nggak? dapat Ya? Nggak sia-sia dong? Enggak dapat. Itu enggak dapat ya. Dong. Enggak dapat makanya bahasa Dongpora Oh iya tadi itu kan. benar. Makanya lanjut ke lagu berikutnya kan nanti next single abis ini kan judulnya Trabas. Itu kisahnya sama. Oh gitu. Akhirnya dia punya pacar, dia disakiti, kelaran-laran gitu. Gak ujung sama gue juga kan lo. Balik lagi. Minta jemputnya maksudnya. Dia udah gak punya tukang ojek kan. Akhirnya gue lagi ngojek kan. Iya benar. Ini bukan cinta namanya tukang ojek Iya, lama-lama bener. ini kan. Itulah lagu Dongpora terjadi. Gitu, Terus akhirnya sama si dia jadian atau enggak nih intinya? kalau dibilang jadian enggak? Enggak. HTS lah. Enggak juga, ya enggak jadian pokoknya. Aduh. Ya pokoknya enggak jadian aja. Ya HTS itulah kali ya bisa dibilang ya. Iya kayak gitulah bisa dibilang gitu. Zaman SMA. Di zaman SMA ya Mi ya. Iya, Ada Mi sekarang zaman nggak ada. SMA Mi. Kalau zaman sekarang hatinya cuma Ya satu. hanya untukmu aja lah pokoknya. Di depan kata kalau di belakang ya. Biasa laki-laki seperti itu ya. Ya tapi emang harus punya flashback karena alhamdulillah zaman SMA itu kisah cintanya luar biasa. Bener. Ariel Peter Pan nggak bisa nyiptain lagu karena dia nggak pernah Padahal jatuh bisa nyanyi. cinta. Padahal bisa nyanyi. Bener. Begitu dia punya cinta sama si A si B, wah lagunya bagus-bagus. Begitu sekarang nggak bisa mencintai siapa-siapa, ya nggak bisa ciptain lagu lah. Oh gitu ya. Karena lagu itu memang butuh cinta. Entah sakit hati, entah bahagia, urusannya nanti itu. Oh gitu. Itu. Jadi tapi kalau itu kan berdasarkan pengalaman, Ya. kan? Pengalaman dan kita ngebahas Dongpora dulu nih. Terus Oke. cerita sedikit gimana ceritanya yang jadi lagu andalan yang di ACC itu kenapa harus Dongpora? Apakah saat itu hanya menciptakan satu lagu itu aja atau banyak nih sebenarnya? Ada 6 lagu yang sudah saya setor ke Om Alek itu 6 lagu. Ke 6-6-nya itu nggak jelas semua. Nggak jelasnya gimana maksudnya nih? Ya cuma bagian depan semua. Belum ada bridge sama refnya. Oh gitu. Tapi beliau Tapi langsung kan sama dong, yang Dongpora juga cuma setengah kan setengah tadi? juga. Tapi kenapa itu yang di ACC gitu? Karena begitu Om dia bilang sama saya begitu denger lirik lagumu yang ini, baru sekali denger saya hafal. Oh easy listening, enak. Easy, liriknya nggak berat, terus teknik vokalnya nggak berat, Oke, terus mudah dihafal juga. benar. Dan kata-kata ini udah mendunia lah Dongpora ini gitu kan. Ini dulu makanya disuruh buat rap dan kalau Trabas ini memang malah yang sudah jadi itu lagi yang kedua. Oh yang Trabas ini. Yang Trabas ini aslinya sudah jadi full dari awal. Oke. Tapi ditaruh yang kedua karena kenapa? Awal kamu harus naik dari judul dulu biar orang penasaran. Baru lagu kedua mulai dari kualitasmu. Oke. Gitu. Kalau bahasa beliau seperti itu ya mereka yang lebih jelas brandingnya kan kalau kita nih ngikut-ngikut aja. Lebih paham lah gimana Benar. caranya nanti rute-rutenya gitu iya, kan. benar-benar. Oke, luar biasa loh ya Dongpora. Nah terus kemudian untuk kelanjutannya nih ke depannya. Kalau prosesnya ya kan, proses dari dulu memang sudah nyanyi atau hanya tulis lagu aja? Dari Dari dulu SMA dari SMA tuh saya gitaris malahan, saya nggak bisa nyanyi saya itu. Oh gitu. Nggak bisa nyanyi makanya Terus tadi bisa nyanyi mulai kapan? di ruang sebelah kan dia juga nggak percaya kalau saya penyanyi gitu. Oh iya, sedikit sepil ya. Sepil kan, Bahwasanya di ruang sebelah kan. Ari Derbu ini adalah salah satu teman SMA ya Iya. dari salah satu announcer kita, Mita ya. Benar-benar. Saya Mita Berarti kan. dulu udah kenal satu kelas atau gimana sih? Ya saya itu sama dia satu organisasi. Saya memang terkenal orang yang tegas galak Oh kan. gitu. dulu kan. Tapi bisa romantis juga ya? Ya karena kegalaan itu jadi romantis itu kan. Karena udah takut begitu saya baik udah romantis ini. Oh, Padahal gitu saya ya? nggak biasa-biasa aja gitu kan. Oke, ceritanya nih dari cuman gitaris aja, terus tiba-tiba jadi nyanyi, ini gimana nih? Ya karena mungkin itu tadi. Apakah kayaknya nyanyi cuannya lebih berpeluang nih, ada nih gitu. Kalau cuman gitaris doang kan nggak bisa gitu, gitu. doang. Ya
karena dulu sering gitar kemudian nyanyi, akhirnya terbiasa kan. Kalau bahasa Mita kan itu bakat tapi gini, bukan bakat, saya nggak punya bakat nyanyi gitu. Bahkan keturunan keluarga saya nggak ada yang bisa nyanyi malahan. Oh gitu. Karena mungkin saya sering gitar dan saya sering nyanyi sehingga pita suara saya udah terlatih. Terus ya akhirnya bisa nyanyi, bisa ya. Dan mungkin bukan ahli ya, bisa yang penting. Mulai sadar bisa nyanyi pas kapan? Sebenarnya udah dari lulus SMA ya. Lulus Udah SMA mulai. aku udah jadi vokalis sih sebenarnya, tapi nggak trending amat lah. Jadi anak band gitu ya. Aku nulis Anak-anak festival. zaman 2012 itu 11-12 itu kan zamannya band Melayu tuh. Ya, band Melayu, band indie gitu ya. Dan ini aku nulis lagu, aku rekam pakai apa namanya? Dulu itu Ini Walkman. Walkman. Aku kirim lah. Dilirik musika. Apa ya? Iya. Terus? Tapi aku nggak jadi berangkat Kenapa? karena waktu itu aku masih kuliah. Terhalang oleh pendidikan. Iya. Terus? Pendidikan akhirnya nggak boleh berangkat. Aha. Dari situ saya mempensiunkan diri Oh gitu. karena saya takut saya dicariin orang banyak. Harusnya itu kan peluang cuan kan. Iya benar. Gitu. Tapi kita kan karena kuliahku waktu itu kan apa namanya beasiswa ya wajar lah kita gitu. full cum laude ya. Benar. Ya bukan sombong, maaf Pinter ini. dia ternyata ya. Maaf ini bukan sombong Selain kita. menggombali wanita, Karena pinter dia akademis. saya bingung kalau udah cum laude mau turun nanti putus beasiswa pula. Iya. Mau naik nggak bisa ya kan? Susah lagi dong. Ya mau nggak mau kita bertahan di titik itu kan. Kuliah di Metro juga. Enggak, saya di Polinela kuliahnya. Oh, Polinela. Di D3 Polinela. Oke. Kebetulan memang Coba yang lulusan Polinela kira-kira kenal gak sih sama wajah-wajah kayak gini? kalau sama saya Bentuk- mereka pasti nggak kenal gitu loh. Bisa gitu. Emang bener-bener sama sekali tidak menunjukkan diri. Kan Enggak. biasanya kalau di kampus kan ada sih acara-acara yang Tapi iya ya benar. kan, ada acara-acara. kan yang festival apa-apa gitu itu gak pernah tampil. Pernah waktu itu. Terus Langsung bikin geger sepolinela. kenapa? Jadi tampil ngeband waktu itu bawa. Aku kan orangnya agak aneh emang dalam komposer musik ya. Ini kok laguin bawa, bawain lagu kok laguin bawa jadi kebalik. Bawain lagu gini-gini nggak seru nih kayaknya. Temanku tuh ada tukang kendang tuh, kendang jaranan. Tak ajak, ayo kamu yang ngendang. Itu lagu apa? Genrenya apa? ST12 kalau nggak salah waktu itu. Oh Melayu ya. Itu ketua BEM itu. Tak suruh ngendang dia. Kamu bawa kendang besok dah. Bawa kendang, nyanyi lah. Juara 1. Oh gitu. Luar Geger biasa, Polinela ini. Ya Allah. Padahal bukan karena saya yang hebat nyanyinya. Karena kendangnya inilah. Kayak mana dekengan saya ketua BEM ini. Kalau sampai gak juara awas kan. Pikir dia. gitu. Kita dekengannya Efek langsung takut ternyata Presiden ya. BEM iya. Ini Presiden BEM nih gua ajak main musik. Masa gak juara kan gitu. Oke, Tapi oke. selepas dari situ ada acara apa namanya wisuda ya. Wisuda saya diminta untuk nyanyi juga tuh solo kan. Lagu apa lupa saya waktu itu. Lagu Melayu juga. Karena dulu kan Aku masih terima. zaman-zaman yang ngehitsnya itu ya. Zaman hits itu. Tapi itu yang Dongpora ini kan sudah langsung genre Ambiar udah. langsung ambiar ya. Jadi 2011 11 itu saya udah berhenti, 12 sudah berhenti itu. Saya benar-benar enggak nulis lagu. Saya enggak punya gitar. Saya enggak punya alat-alat musik di rumah, benar-benar enggak ada. Karena fokus itu tadi ya. Karena udah males. Udah kayaknya males lah ini enggak bisa kita naik di musik gitu kan. Mungkin ya kalau kata aku sih lebih ke karena apa ya musim genrenya masih waktu itu Melayu gitu kali ya. Dan Belum ke yang ambiar. mindset orang tua waktu itu kan, wah kamu ngabisin duit gini-gini ya kan. Akhirnya Tapi ya, dengan sekarang ini dukung. alhamdulillah luar Dukung biasa ya, dukungan untuk dari keluarga kedua ya. orang tua dan keluarga lah. Oke, luar biasa loh. Ada proses yang luar biasa ini. Iya benar. Perjuangan ya. Nah ini pertanyaan selanjutnya. Ini kan rilisnya tepatnya hari ini nih. Ya, Tanggal 15, 15 jam 5 5 sore tahun 2024. 24. Kenapa pilihnya di sini? Di Metro. Karena kan tadi kan, sudah di-spill bahwasanya ke Solo kan? Iya, iya di Untuk Solo harusnya. pengerjaannya segala macam di Solo kan. Ini kenapa Produksi. pilihnya di sini? Waktu itu memang aku nggak boleh pulang dari Solo itu nggak boleh Alasannya? pulang. Alasannya saat itu alasan beliau Mr. Jepang itu karena dia di Solo itu belum ada artis. Di Solo belum ada Di Solo artis. belum ada artis setelah Didi Kempot. Oh gitu. Jadi artis terakhir ya Didi Kempot. Didi Kempot tinggal nggak ada artis. Mm-mm. Solo seperti kota seniman mati saat ini karena nggak ada artis. Karena Kemudian ikon banget kan itu. dan dia dikelilingi kota artis. Mm-mm. Kalau Metro ini wajar, walaupun nggak ada artis, anteng-anteng aja. Karena mana ada kota artis nih samping kanan kiri Metro lah. Kalau Solo ini kanan kiri artis semua kotanya. Bener. Jadi atmosfernya benar-benar kerasa Solo itu
berasa senimannya mati. Gitu. Bahkan Mister Jepang pernah cerita sama Om Alek. Biasanya di alun-alun tuh kalau malam minggu acara apa namanya? Acara anak muda tuh banyak di situ. Sekarang nggak ada. Sama sekali. Sama sekali. Oke, Tinggal sepi. di kafe pinggirnya lah. Biasanya di tengah itu udah ada yang seni, yang nari, Iya, belajar nari dan bener. sebagainya. Keseniannya lah. Nah, Kental banget kan? Kental banget Solo. Oke. Sekarang nggak ada. Sepi. Sepi, seolah mati senimannya di sana masih kan. Oke. Terus sempat konfirmasi nggak sih? Pokoknya ini keinginannya tuh dari siapa? Dari Ari sendiri atau dari pihak sana? Pengennya di Metro gitu? Dari aku. Oke. Dari akunya pengen pulang. Pengen tak branding di Metro aja Om gitu kan. Walaupun mereka sudah menawarkan, kan kemarin aku kesana kan tanggal 11. Tanggal 20, 21 udah dapet job. 20, 21. Itu lagu belum jadi udah dapet job coba. Di sana. Di sana. Terus nanti bakal balik ke sana nih? Enggak, waktu kemarin itu loh, saking semangatnya dia membranding saya. Oh gitu. Lagu saya belum jadi, tanggal 20, 21 saya udah dikasih job untuk nyanyi di panggung. Oh gitu. Ya saya nggak tahu bayaran berapa lah, intinya ya jelas mending kalau udah bareng sama artis-artis kan gitu. Dan yang memang ditawarkan itu personilnya yang sudah ada. Oh gitu. Personil yang sudah ada nanti bantu. Tapi tak pikir-pikir kalau saya ada di Solo nanti saya harus pulang ke Metro susah. Jadi saya harus milih memang saya di Metro dulu gitu loh. Saya izin sama Om Jepang sama Om Alek, mereka mengizinkan. Nanti kalau kamu di Metro memang belum mumpuni untuk ngangkat dirimu, habis Lebaran tak tunggu di Solo. Oh gitu. Jadi nanti habis Lebaran back ke sana ya. Semoga pulang ke sana dalam kondisi yang berbeda udahan. Dalam arti mereka kan cuma khawatir, sebenarnya bukan mereka tuh kok pengen saya ada di Solo kemudian mereka jadi manajemen saya, bukan. Mereka cuma menyayangkan kalau sampai waktu saya yang dibuang sia-sia gitu loh. Oh gitu. Kalau kamu di Solo 2-3 bulan insya Allah bisa tak bantu untuk cepat naik karena kenalan. Ya circle mereka memang sudah circle itu. Kalau di Metro kamu kayak ngapain gitu kan. Ya sempat bingung juga awalnya pas pulang itu. Saya mau ngapain. Tapi ternyata begitu pulang ke Metro, antusias warga Metro termasuk teman-teman itu di luar ekspektasi saya gitu loh. Banyak yang support ternyata kan. Banyak yang support gitu kan. Bener. Ya ini moga-moga bisa lah karena saya pengen, karena niat saya gini sih. Saya pengen pulang ke Metro ketika saya naik. Bukan orang lain yang mau saya ajak. Teman-teman saya di Metro inilah nanti. Bener. Contoh gampangnya ngomong nih. Saya butuh kameramen. Siapa nanti curut-curut ini nanti bantu kita curut jadi kameramen dong. kan. Gitu. Nanti jadi kamera foto. Ya kan penting kan kita gimana caranya memberdayakan lingkungan sekitar gitu kan. Memberdayakan dan membudidayakan sepertinya. Kalian akan dibudidayakan loh. Beda kalau budidaya dan beda lagi gitu kan. Nah, yang penting gimana caranya saya bisa sukses dan ngajak teman-teman saya sukses. Siap. Bahasanya sekarang jalur saya udah ada nih. Tiba-tiba langsung ke produser. Tanpa kenal siapa-siapa ya lewat aplikasi sebelah lah bisa dibilang. Terus besok kalau mau, ini satu nih adekku si Kefti kemarin yang bikin video klip kita bareng itu udah Om Alek udah ngeliat itu. Dia udah siapin lagu untuk si Kefti. Wih aku ndelok Kefti, auranya wis enak gitu loh. Auranya dia enak nih. Kan dia penyanyi juga tuh si Kefti. Bener. Itu nanti jadi next. Jadi ngebantu juga ya, ngebantu. Iya, secara nggak langsung kan kita dekengan pusat tuh dan langsung sama produser, nggak perlu lewat calo gitu kan. Oke luar biasa. Terus perbedaan nih Mas Ari, tadi kan sudah sempat dibahas kan. Kamu di Metro tuh mau apa gitu. Ya, nah kalau pandangan dari Mas Ari sendiri nih, musisi Metro dengan yang di Solo, gimana sih perbedaannya? Kalau saya bisa bilang musisi Metro ya hampir sama lah. Padahal kita sebagai seorang musisi bahasanya. Jangan pernah menganggap karya itu jelek, karya itu nggak bagus. Karena telinga kita ini belum mewakili Indonesia loh, belum mewakili dunia loh telinga kita ini. Iya betul. Lo bilang suara lu jelek, nggak bagus ini. Wah lagu lu kurang gini, lu kurang gini. Pendapat kita itu tidak bisa mewakili dunia gitu kan. Pendapat kita hanya mewakili diri sendiri gitu. Dan ya mungkin iya penilaian itu baik, tapi lebih baik daripada kita mengomentari, lebih baik kita support teman-teman adik-adik, teman-teman kita yang mau berkarya. Jangan pernah bilang jelek, kasih semangat aja lah. Yaudah bikin lagi bagus nih karena lu, bagus nih karena lu. Iya, jadi intinya saling support lah saling ya. Support. Itu yang terjadi di Jawa. Oh, berarti mereka lebih ke kerjasamanya lebih bagus gitu ya? Sekarang ini kita bahas satu lagu yang bikin melungu orang-orang di Jawa ya. Gampil. Berapa versi dinyanyiin? 6 versi dinyanyiin. Bukan artis kece-kece mereka, bukan artis yang cembre-cembre yang nyanyiin itu. Artis keren-keren itu karena manajemen mereka yang memang udah keren. Bagus. Karena mereka iki laguku, gue cover laguku, aku cover lagumu. Contoh, yaudah ada Canan ngambil Gampil.
Gwyn Wator ngambil Wirang. Iya benar. Nah gitu aja kan. Saling cover ya. Saya gak punya duit Cuk, nih tak kasih lagu udah. Dan nanti ini tak bebasin royalti, kamu juga bebasin royalti saya. Jadi sampai segitunya mereka itu melapangkan dada gitu kan. Dia memang gak berpikir bahwa ya lagu itu sebuah karya yang susah ya. Tapi ketika value itu bisa dibuat untuk naik bersama, ya itu bisa jadi wadah yang enak gitu loh. Contoh nih, aku buat lagu Dongpora, monggo teman-teman yang mau cover silakan cover gitu loh. Saya nggak melarang itu untuk cover, silakan cover karena cara menghargai sebuah karya adalah menikmatinya. Gitu. Bener. Kalau nggak mau nyanyiin ya minimal dengerin lah gitu aja kan. Saling menghargai lah gitu kan. Benar. Oke, luar biasa itu dia. Nah terus kemudian mengenai tadi kan sempat disinggung video klip, ya kan? Ya. Ini rilis lagu plus video klip. Iya, rilis lagu plus video klip. Cerita sedikit dong tentang video klip Dongpora. Video klip Dongpora ini sebenarnya waktu itu udah mau digarap full di Solo. Iya. Tapi akhirnya saya cuma. Itu sempat ambil ada bagian di Solo? Iya, di Gedung Juang. Sebenarnya kemarin kan si Om Ale itu udah nyuruh di Solo sama Om Jepang. Tapi saya nggak mau Om, saya udah bawa skrip karena saya kan memang konten kreator, bikin film dan sebagainya. Jadi ini multi talent sekali loh ini. Bikin naskah kan, jadi udah tak buat naskahnya dan ini bikin kayak gini nih Om gitu. Di sini mah nggak bisa ya kan. Ya udahlah, akhirnya cuma ngambil berwasu di Solo di Gedung Juang itu. Sebagian kita ambil di Metro. Kemarin nih kan udah jadi shoot tek ternyata ada orang request, "Wih, saya kalau bisa masuk ini di sini enak nih, saya lagi siaran" gitu kan. Boleh sepil gak sih siapa orangnya? Jangan dibuka. Bukan gue kan berarti kan. Nanti lihat aja videonya kan ketahuan gitu kan. Lihat aja videonya kan ketahuan gitu. Pasti udah rilis juga kan videonya. Iya. Kemudian tapi aku bukan kok malah wih sampai mau gitu masuk di video klip lu kan. Jadi ini justru malah jadi hal luar biasa sampai bisa take di Ramayana. Jadi bikin video klip di Ramayana bareng sama teman-teman Ramayana. Itu pun spontan saya bikin naskahnya. Oh, nanti naskahnya gini ya. Setnya gini, ngambilnya di sini-sini. Nah, ini pertanyaan unik juga nih. Tadi kan sudah dibilang juga sama Mas Ari cerita naskahnya. Ya kan, pengambilan gambar segala macam. Ini semua Mas Ari yang handle atau gimana? Kayaknya semuanya multi talent banget. Pertanyaannya memang dia multi talent atau memang dia tahu kecuanya diambil sama yang lain gitu loh. Cuma masih banyak manusia-manusia lain gitu. Kalau saya pernah gini sih Mbak, saya pernah bilang sama teman-teman saya, bahkan semua teman-teman saya selalu tak bilangin, tolong jangan sampai saya bisa. Harusnya gitu ya. Kalau saya bisa kamu orang nggak kepake. Tapi ternyata bisa. Itu jadi ultimatum buat teman-teman di tempatku loh. Namanya kayak contoh nih, saya nyanyi, kamu yang gitar. Kok kamu malasan gitar? Jangan sampai saya bisa gitar loh. Kamu nggak kepake nanti kalau bisa gitar. Saya bisa gitar nggak kepake. Saya aja bisa gitar sama nyanyi gitu kan. Ngapain saya ada gitaris? Iya kan, benar. Gitu. Jadi prinsipnya intinya teman-teman nggak ada sesuatu tuh kok kita berharap nggak bisa lah ya. Asal mau nyoba pasti bisa. Termasuk kayak di kamera dan sebagainya. Kebetulan juga di beberapa tahun kemarin aku sempat ikut lomba film nasional, dapat juara 4 nasional dan terakhir dapat juara nasional. Itu juga saya sutradaranya, kameramen, full naskah, aktor, editor. Waduh, luar biasa sekali. Ya karena pada saat itu saya sedang hobi-hobinya, bahkan saya sekarang masih hobi untuk hal-hal seperti itu. Padahal kuliahku nggak menjurus ke situ loh, kuliahku di pertanian loh, kuliahku di Polina kan pertanian gitu kan. Jauh ya. Tapi memang jiwaku udah entertain bahasanya gitu. Itu. Tapi dari enggak gitu. Untuk menggeluti dunia entertain udah lama. Yang kayak tadi video segala macam gitu. Udah lama karena konten kreator kan dari tahun 2014, konten kreator 2014. Oke, lama lumayan lah. Lama. 10 tahun nih bener ya. Iya. 10 tahun sudah. Saya konten kreator sampai detik ini saya udah nggak di dunia musik. Terus pertanyaannya nih tentang genre. Genrenya kan lebih ke apa namanya? Sebenarnya ini genrenya campur sari. Campur sari. Tapi kan campur sari kan full dengan alat tradisional. Benar. Akhirnya dimix sama Didi Kempot dan jadi bahasa sekarang ambiar lah. Ambiar. Iya. Nah, itu pop Jawa. Itu memang sudah dari dulu ya jiwa itu atau memang kayaknya sekarang lagi innya ambiaran nih, ambil aja nih ambiaran gitu. Baru-baru ini. Semenjak, ya karena saya seneng banget lihat Denny Caknan dengan proses dia gitu kan. Kayaknya lagunya enak-enak gitu kan. Ya sering dengerin di rumah itu akhirnya terinspirasi dari situ. Gitu. Oke. Apa terus untuk kiblatnya? Apakah berkiblat dengan Didi Kempot atau gimana? Karena kalau dilihat dari physically-nya tuh kayak gini banget gondrong gitu kan.
Ya kalau kiblat stylenya malah aku tuh tidak pernah. Tapi kadang-kadang orang, wih kayak Didi Kempot waktu muda. Bahkan teman-teman di Solo ya ngomongnya kayak gitu. Iya makanya. Kue kiri ngeling nih aku karo Kang Kempot kayak cek nom gitu kan. Masa mudanya Didi Kempot. Tapi untuk style oke lah karena aku waktu itu pengen gondrong aja. Jadi gondrong ini bukan karena saya mau ke Solo gitu loh. Karena gak secepat itu loh gondrongin rambut kan. Karena memang saya siapa tuh ada loh obat yang khusus memanjangkan rambut kan. Siapa tuh kamu beli kan. Ya nggak ada cerita panjang dalam seminggu bisa segini. Pakai wig aja sekalian. Kan. Ada di Upin-Upin ada ya di Upin-Ipin ya. Ya kan ada tuh. Ya kan. Ada. Ya pokoknya intinya dari style sih memang aku udah stylenya kayak gini sih. Cuma kemarin memang dari sana diminta untuk buat style baru. Kalau bahasa mereka bercandaannya Didi Kempot reborn lah. Iya benar. Jadi kalau Didi Kempot kan kayak gini, gue ya atas ini yang sini ngelember tapi agak panas kadang-kadang. Enak memang dikucit kayak gini lah. Iya benar. Terus untuk genre, patokan saya ya teman-teman Denny Canan, Gilga, Gwen Waton ya itulah yang sekarang memang lagi jadi kiblatnya. Kalau untuk di Solo sendiri Mas itu memang maksudnya satu manajemen atau gimana nih dengan Denny Canan dan kalau dibilang satu manajemen enggak karena Denny Canan kan ini awal dari Alek Lamayor ya. Alek Lamayor nih dia punya manajemen musik gitu. Denny Canan ini ya pernah ke rumahnya untuk sharing dan untuk sharing. Happy Asmara memang dia mentornya. Dori sama Nela Karisma memang dia yang jadi manajemennya gitu kan. Sampai saat ini hubungan beliau dengan mereka semua masih baik. Jadi ketika sampai sana juga dia sudah ngobrol bahwa semoga lagumu ini bisa trending karena sudah didengarkan dengan beberapa orang. Mereka semua menganggap ini easy gitu. Bahkan sampai ada yang orang mau beli laguku juga kan, tapi karena saya malu kalau sampai lagu ini nggak muncul, saya yang malu nanti pikir saya ini, aduh udahlah nggak apa-apa, kapan-kapan saya buatin lagu Pak. Jadi ada yang sempat nawar juga. Tapi dengar kabar gitu kemarin tuh sempat ada rencana khusus nggak sih untuk duet langsung dengan Denny Canan? Kalau itu kalau saya bilang ini bocoran aja sih. Kan aku nih kadang-kadang mau ngomong takut kesalahan karena saat harapan ini harapan kita pasti harapan aja. Karena puncak tertinggi adalah DC Production. Seorang penyanyi ambil seperti saya. Pastilah itu. Setelah sepulang dari DC, ya selesai urusan saya. Job itu pasti ngalir gitu loh. Karena saat ini jadi tempat home produksi yang paling luar biasa DC Production. Dan dari manajemen memang waktu itu sudah ada obrolan dengan mereka dengan tim-timnya. Kemungkinan di pertengahan tahun atau akhir tahun karena memang proses saat ini ya bener banyak garapan yang belum digarap sama Cak Nan itu masih banyak banget gitu. Jadi berat karena Cak Nan salah satu musisi yang memang dia punya home recording yang memang sudah pro, yang lain belum ada. Kalaupun ada yang punya orkes paling. Yang punya orkes bikin rekaman gitu doang sih. Bener. Kayaknya sih biar ngobrol kita lebih asik udah ada kopi bisa ini guys dicicip dulu kopinya. Boleh kita filosofi kopi dulu. Filosofi. Kita ngomongin nggak terlalu serius juga. Kita ngomongin kopi nih ya kan. Karena kalau untuk Metro Lampung sih terutamanya itu kan identik sama kopi ya kan. Ini gimana setelah diminum kopinya? Filosofinya apa sih? Kopinya enak sih enak. Enggak ini enggak ada tekanan dia ngomong enaknya ya. Masalah ada yang di situ yang tertekan. Ya kalau kopi itu memang identik dengan pahit ya. Ya pas lah ini. Dengan kehidupan atau dengan apa nih maksudnya? Dengan kehidupan itu kan. Atau dengan perjalanan sebagai filosofinya kan begitu kan filosofi. Kayaknya enak kan. Begitu seruput, wah ternyata enak gitu. Tapi kadang-kadang lihat kok gak enak kayak ini. Ternyata Pak seruput enak kok. Enak asli enak kok. Enak ya? Enak. Aku gak bohong kalau ini. Asli. Walaupun gini loh. Saya pernah ini kopi apa teh, balisnya tak bahas kan, kopi apa teh nih, kalau bilang kopi kok encer gitu kan, teh kok hitam gitu kan. Enggak, maksudnya tadi sebelum on ngomongnya gak kayak gitu. Ya, gak kan kayak gitu dong. Kita jaga privasi juga dong, gak gitu. Kan. Jadi orang tuh harus jujur dong Mas, harus jujur. Enggak kalau musisi itu kan jujur ya. Jujur kan, jujur dari hati, menulis lirik jujur ya Mbak ya. Iya, jujur. Harus ngomong jujur dong. Ya kalau kopinya udah pas lah, udah enak. Cara buat kopinya mungkin kurang banyak kopinya kalau ini kalau kata saya. Jadi sebenarnya pas. Hanya kurang banyak kopinya. Apa bedanya? Nanti jangan kopi semua, hitam gitu. Tapi ada yang suka yang ya suka, ada juga. Ada kopi pahit. Kalau saya kebetulan memang bukan pecinta kopi sih, cuma gitu. Kalau ngopi ya jarang-jarang memang.
Tapi lumayan lah ya disediain kopi ya. Alhamdulillah. Say thanks dulu dong. Meskipun request dulu ya. Iya, Makasih banyak Mbak. makasih. Sama ini ada tim-tim kerucul. Luar biasa loh ya. Dan nanti kita juga bakal penasaran kan lagunya tadi Dong Pora. Iya Dong Nanti Pora. bakal akustik gak sih? Boleh? Boleh. Akustik boleh. Ya. Tapi nanti. Nah kita bakal ngobrolin tentang yang lanjutan dari Dong Pora. Apa tadi judulnya? Terabas. Bisa sedikit sepil nggak? Nggak, Dong Pora dulu nih. Tadi kan udah diceritain nih. Sebenarnya kita tuh suka gitu ya. Tapi udah nggak mudeng-mudeng. Nah untuk yang Terabas ini gue masih berjuang. Akhirnya dia disakiti sama cowok. Akhirnya lu balik sama gue lagi kan gitu loh. Oh yang Terabas ini. Terabas. Oke. Jadi Terabas wae aturane. Rencananya bakal berapa lama nih dari Dong Pora ini rilisnya? Harusnya nggak sampai 1 bulan. Segitu cepat kah? Iya. Itu memang planning dari Mas Ari atau dari sana? Dari sananya. Karena saya bukan artis. Kalau saya artis 1 tahun sekali aja trending ya. Bukan artis saya ini. Aduh dong, luar biasa loh ya. Jadi target dari sana itu tahun ini 10. Sebulan 1. Jadi kalau Februari, nanti Maret ada, April ada terus pokoknya. Berarti bulan sekali. Berarti tahun ini setidaknya 11 ya lagu. Minimal 8 lagu sampai 10 lagu itu minimal ya. Iya. Karena kan 1 bulan 1 kan? Iya, kan kadang kita juga nggak ngerti tiba-tiba, woi ada job rame gitu kan. Tapi itu tadi saya ngomong di room sebelah juga. Saya belum terlalu memfokuskan untuk dapat space panggung. Space panggung itu hanya untuk branding yang pertama. Terus ini saya masih fokus karya. Karena karya ini nanti akan bertahan. Kalau saya dari awal udah nggak punya karya, nanti nggak bertahan saya. Coba berapa bulan anjlok lagi kan. Terus rencananya itu kan tadi 1 bulan sekali nih. Ya. Kalau Dong Pora ini kan lebih ke Metro ya rilis. Benar. Dan sekarang bisa duduk di Radio Ramayana FM. Alhamdulillah bisa didengerin Ramayana FM nanti. Apakah bulan selanjutnya berencana lagi ke Radio Ramayana? Pasti. Kalau saya pasti karena Ramayana salah satu media ya, salah satu media yang mensupport Ari Deribu itu luar biasa. Gue tepuk tangan dulu. Dong. Acting dikit depan kamera gak apa-apa lah ya. Acting dikit depan kamera gitu kan biar di endorse. Saya teks sama Pak Raffi dong. Ya Pak Raffi juga makasih banyak. Luar biasa loh. Luar biasa si Ramayana tuh kayak aku kan pas itu masih di Solo ya. Aku masih ya di Solo. Bener. Masih di Solo. Karena yang kesini juga waktu itu kebetulan ketemu aku juga, Mas Yanto Mas ya. Yanto, bener. Mas Yanto waktu itu datang ke sini. Bener. Hari Sabtu itu kan kebetulan memang kalau untuk orang kantor off, jadi Pak Raffi nggak ada kan. Ketemu ngobrol dan Mbak kita ada ini nih artis lah gitu kan. Ya Talent orang Metro gitu siapa bla 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 bla. Waduh tapi nggak masuk nih orang kantor. Nanti dia coba aku ngobrol dulu. Bisa atau enggaknya nanti. Tapi kemungkinan ya insya Allah sih bisa gitu kan. Nah itu ketemunya sama Mas Yanto waktu itu. Iya. Jadi terus ternyata kita juga di Radio Ramayana ada event ya di luar sana yang eventnya pun koploan. Ambiar tuh kayaknya jadi jalan banget ya untuk Mas. Ya itu tadi ya kayaknya kok jalurnya. Ya, ada gitu. Ada. Aku sampai tadi juga di room sebelah cerita. Sampainya Mas Raffi kenalin saya dengan teman-temannya yang luar biasa. Itu kayak lu ini kok jalannya kok kayak gini gitu loh. Berarti emang udah saatnya. Iya orang bilang ngapa gak dari dulu gitu kan. Ngapa kamu gak dari dulu Ya gak tahu orang baru sekarang ini ketemu ya kok gitu. Maksain saya dari sekarang. dulu iya. Kayaknya jalannya udah disiapin banget. Kalau bahasanya wong tua iki kayaknya jalannya wis dibesik gitu. Artinya lu tinggal jalan aja tuh. Jadi sampai menuju di titik tadi itu saya harus siapin karya untuk memantaskan diri. Saya harus memantaskan diri untuk bersanding sama teman-teman yang memang sudah berada di atas duluan kan. Berarti secara tidak langsung punya memori khusus bersama dengan Radio Ramayana dong? Ya pasti dong. Pasti ada karena buat video klipnya di sini walaupun dipaksa dikit sama Pak Manajer kita ini kan. Emang lu maksa bener? Ya maksa ampun. Maksa dia pokoknya aku kudu mlebu ning sin enggak siaran. Serius. Enggak dia bilangnya enggak kayak gitu. Kayak gitu. Yang repotnya lagi kan kalau dia cuma pengen masuk, caca jadi tukang bakso apa-apa kan enak ya. Dia pengennya masuk pada saat siaran. Pengen setil juga ya. Wah ini kan otak sutradara langsung mikir. Enggak mas. Masalahnya dia ngomongnya sampai kita gak kayak gitu ya. Iya. Masalahnya kita guys. Aku diajakin gitu. Kan biasa kalau kita kan ada grup nih. Grup. Kena ketawa dulu ya. Jadi bilang gini. Guys.
Ari Deribu mau buat video klip nih. Gimana? Pada mau nggak ngajakin kita buat video klip? Lu bohong ya? Dia bohong. Ternyata permintaan dia. Dia WA. Bener-bener ya? Gak video klip kenapa bisa gak? Ya bisa aku bilang kan. Aku pengen mau klipmu pokoknya. Lagi siaran nah. Lagi siaran itu mikir. Lagi siaran jadi apa? Akhirnya saya rubah konsep. Udah saya jadi cleaning service berarti di Ramayana. Kan gitu doang kan. Saya jadi cleaning service. Untung cerdas ya kan. Ya, cepet otak-otak dong. kita pengarang sejati. Iya gitu kan. Makanya kalau istri saya dari mana? Set dari sini. Kayak pesulap set gitu ya. Mengaturnya dah kita ini cepet nyangkut. Gitu. Tapi memang ini sebuah kejujuran. Ya, karena kemarin dia bilang gak kayak gitu. Enggak, kalau gitu. aku jujur kok aku. Iya benar. Berarti gak gitu. Bener, emang dasar dia pengen masuk ya. Luar dia biasa masuk loh. Dia. Tapi aku malah, jangan salah ya, aku malah seneng. Sempat maksudnya speechless lah bahasanya. Kok mau gitu ya? Ya Allah, kok kemarin saya masih di Solo, Ramayana sudah welcome pertama ya. Terus saya pulang, Ramayana udah bantu saya branding. Benar. Saya bingung konsep. Waktu itu saya juga bingung konsep. Apalagi tambahan video klip ini ya, kata saya kan. Kok gini-gini aja. Mas Rapi WA mau jadi. Bener Mas mau, bener. Ya alhamdulillah malahan gitu kan. Sebenarnya nggak maksa pun saya pengen mau ngomong cuma kan nggak sampai. Saya kemarin udah minta tolong sana sini, nah Mas tapi kan. Aduh, baru kali ini ya, seorang Raffi ya. meminta-minta. Tapi asli saya malah seneng loh. Wih, gila mau nih gitu kan. Tapi akhirnya ya itulah mikir, saya ngobrol sama Mas Edi kan, gimana nih kalau konsepnya kayak gini? Wih nggak apa-apa ini kayak gini. Nanti datang. Jadi itu spontan aja itu akhirnya. Yaudah jadinya kayak gini aja, saya jadi cleaning service aja deh. Nanti gitu. Kegiatannya di sana terserah. Yang penting secara alur cerita saya cleaning service Ramayana. Yo ngepel, yo nggak kopi, yo sak piturute gitu aja kan tinggalan kan. Gimana saya bisa? Kemarin ngepel bener dong, ya nyuci piring lagi. Gimana scene penyiar itu masuk? Ya pas nganter kopi, gitu doang kan. Ya saya nganter kopi kan. Tapi kan gimana caranya itu nggak hilang dari branding. Akhirnya, dah komputernya dikasih logo Dongpora jadi gini. Udah selesai. Udah beres kan. Itu kan kalau bisa bicara BTS-nya nih. Ya, BTS nah ngomongin video klip, cerita dalamnya nih, ceritanya gimana nih? Yang tadi kan udah dibilang ada OB segala macam. Dari awal sampai terakhirnya gimana nih? Ya, karena udah rilis juga kan. Gak apa-apa dong diceritain. Awal kan ada percakapan bahwa si laki-laki ini sama si perempuan itu sudah temenan lama. Udah dari kecil lah. Di awal itu udah disuguhkan bahwa gue cek kelingan Thomas. Cilik Bien berarti itu udah lama gak ketemu tiba-tiba ketemu gitu. Enggak, memang sudah sering ketemu. Oh, sering ketemu. Jangan-jangan tetangga 5 langkah lagi. Ya, bahasa gitulah. Kuwi cek kene Mas, zaman cilik Bien tiap sore kamu minta anterin ke sini. Berarti memorinya memang itu tuh mereka sudah lama kenal. Oh gitu. Dan di endingnya si laki-laki kan ngomong, "Kowe ngerti enggak ngapa aku kok ket ben pengin dolan rene? Mergo aku sayang karo kamu ket cilik Bien." Sampai sprene, nganti sprene gitu. Berarti si laki-laki itu udah sayang dari zaman dulu, zaman masih kecil sampai sekarang. Bisa dibayangkan pengorbanannya kayak mana gitu kan. Dan udah bertahun-tahun kok gak jadi-jadian kan berarti Dongpora kan gitu. Terus akhirnya. Tapi posisi cewek itu memang gak punya pasangan? Punya ternyata. Gitu. Tapi cuma laki-laki gak tahu gitu. Cuma sebenarnya si cewek itu juga suka. Oh gitu. Dari apa? Cuma kalau misalnya dia suka kenapa dia punya cowok dong? Ya itu tadi. Kan pasti ada. Karena si cowoknya ini nggak mengungkapkan gitu. Bukan nggak mengungkapkan juga. Bahasanya gimana ya? Ini pertemanan sejak lama kok cuma dirusak dengan cinta. Ya gitu. Takut ditolak kan intinya atau ada sebuah ketakutan dong pasti. Namanya nih udah deket kan. Terus mau cinta. Nanti kalau marahan kan kita nggak jadi sahabat lagi. Oh gitu ya. Itu rata-rata hal seperti itu yang membuat persahabatan tuh terus renggang karena dari sahabat tiba-tiba senang. Terus habis itu putus akhirnya udah gak temenan lagi kan. Iya, sebuah ketakutan tadi. Iya, akhirnya si wanita itu memilih untuk tidak membalas, bukan tidak membalas ya, tidak mengungkapkan cintanya juga. Pacaran sama orang lain dan akhirnya disakiti juga, ya baliknya ke gua juga gitu kan. Luar biasa. Ya lagi-lagi saya yang jadi obat kamu kan. Ketemu tombo ati sing loro. Ketemu tombo ati sing loro. Kowe sing tahu disio-sio. Oh gitu. Tulung gandengan tanganku. Ada yang tahu nggak artinya? Bakal tak jamin bahagiamu. Bagus deh. Jadi ada bahasa tulung gandengan tanganku gitu. Dia wis gandengan tanganku ayo Rini. Tak jamin bahagiamu. Sampai segitu. So sweet banget sih. Dia yang cerita gue yang meleleh loh bener loh. Nah iya kan.
Wis kadung digawe nyaman. Kurang apa coba? Wis okeh lek ku berkorban. Aduh. Trabas saya aturane seperti dadi jodone. Masuk. Itu lirik lagunya gitu. Cerita aja udah pada ini ya, terhanyut ya. Apalagi denger lagunya coba. Ya karena Trabas itu maksudnya dia masih pacaran sama orang tapi sakit terus, tak Trabas aja lah. Walaupun dia Kan sakit. peraturannya namanya orang pacaran ya gak boleh dideketin. Tapi tak Trabas aja, siapa tahu dia jodoh saya. Oh gitu, iya benar. Karena dia disakiti gitu kan. Iya ya sama aja dong, mau nikung dong niatnya. Ya nikung lah, kita ini penikung berat ini. Valentino Rossi. tetap dia pendiriannya sebelum janur kuning melengkung gitu kan. Luar biasa. Bukan itu juga sebelum perut melendung. Janur kuning melengkung gak apa-apa. Wah salah dong ya. Iya. Kayaknya udah perubahan zaman ya, perubahan zaman. Sekarang udah agak naik dikit. Kalau dulu kan sebelum kayaknya kena sih dia. Ya dulu sebelum cincin melingkar masih tunangan. Bener. Ya kan? Terus naik lagi standarnya sebelum janur melengkung nikah. Sekarang udah beda lagi nih 2024. Sebelum perut melendung. Siapa tahu kebanyakan makan. Nah itu maksudnya itu loh. Jangan itu ini dulu fantasinya. Abit mah tolong. begitu, dia mah pikirnya gitu. Aneh-aneh kan. Itu. Makanya Bit, kalau ngajak cewek jangan malam-malam gak boleh. Yai. Abit dong. Kelakuannya ya. Dia Mas, inget event yang kemarin? Iya. Dia itu kan bawa 2 cewek ya. Gue kasih tau lu di sini Bit ya. 2 cewek. Woi jangan gitu dong. 2 cewek. Itu Bit udah malam Bit. Ini anak gak lo ajak. Iya ntar gua pulang kata dia gitu. Ntar pulangnya di hari apa? Itu hari kita event Minggu ya. Minggu. Dia bilang dong masa mau dipulangnya hari Selasa. Senin lu kemana? Ini hati-hati loh ini. Nah, ya kan? itu tadi yang memang perlu kita bahas. Kasih petua Mas. Coba. Enggak usah, bagus nih. Ini. Apa ini? Ini milenial yang kayak gini nih. Ini milenial. Ini nyari lelaki yang bener gak bisa ya Mbak sekarang Mbak. Agak susah. Enggak apa-apa loh. Iya. Saya kadang-kadang jengkel sama teman saya. Kamu nih kesana sini. Enggak malu apa? Lah apa? Goncengin galon aja kan. Ya sendirian kan gonceng galon aja daripada kosong. Mending gonceng galon tuh. Jok gitu. kosong kan. Ya ini malah bagus ya, keren. Paten lo ya. Aduh Abid luar biasa Abid, lanjutkan Abid ya. Lanjut. Gak boleh lah, jangan lah. Jangan. Tapi itu ini anak aja, orang loh, ya. gak boleh. Satu aja yang apa maksud lo? Yang bawahnya, bukan yang apa? Yang belendung, bukan. Bukan itu beda itu standar itu Gak standar. boleh ya. Terus rencananya nih, kalau yang di Dongpora kan video klipnya banyak di sini nih. Nah. Ada angan-angan gak di Trabas nanti tuh nerabas juga ke sini? Ya karena ini satu. Ketagihan dong. Enggak ini karena ketagihan film dong. ya, karena film. Iya, karena film ya pasti ada lah. Lanjutannya ada. Lanjutannya ada. Kesempatan deh. Lanjutannya pasti ada karena ini kan memang satu cerita. Iya. Satu cerita lanjutannya pasti ada dan pasti ada Cindy Ramayana juga. Oh gitu. iya. Ya saya cleaning service di sini, OB di sini. Enggak, maksudnya kalau tetapnya di sini. Talentnya ganti dong. Sama lah. Masa lanjut peran? Talent yang di Ramayana. Enggak Mas, masalahnya kalau misalnya pakai kemarin ya kan, ada yang mau jadi penyiar itu nanti ketagihan terus gitu. Nanti pas itu 11 lagu ada dia semua. Sekali-kali memang video klip tuh agak dibikin aneh. Oh gitu. Nanti dia jualan somai bawa anu apa gitu. Bisa aja. Agak nah, lah ya. Jadi gini loh, bisa dibayangin gak? Enggak lah. Enggak, ini kita bayangin bareng-bareng ya. Ini gua di studio ketemu bos gua, kayak begini. Gua beli somai bentuknya kayak gini juga. Ya kan? Iya benar. Ya ada bener ya. Gua beli rokok ke warung gambar kayak gini juga, ya kan? Cuma beda bentuk gitu ya. Yang pakai peci miring, yang pakai topi, anduk gini kan. Jadi bayangin, di dunia ini isinya orang kayak gini semua apa ya gitu kan. Itu bisa juga itu. Ya kalau saya ini emang otak-otak drama komedian gitu kan. Sutradara komedi loh saya kan. Gak bisa dibalik gitu, dianya jadi OB gitu. Bisa loh, bisa sebenarnya. Gak harus dia jadi penyiar jadi, terus dong. Dia jadi OB, saya jadi penyiar. Nah. Ternyata mimpi. Ya, tapi kan, jadi, kan banyak mimpinya. Iya benar. Ternyata habis bangun udah selesai video klipnya gitu, kan. Gitu kan. Walaupun mimpi kan Trabas. Masuk. Ya nantilah kita lihat nanti Trabas nih mau dibikin gimana video klipnya. Ya. Udah kayaknya udah gak sabar deh mau perform gak sih? Iya ini jam berapa sih? Udah mau jam 6 loh, kan 1 jam loh kita. 1 jam. Ini mana sih? Mau akustik nih sekarang nih. Boleh. Gitarnya di mana? Di luar ya? Iya, nanti dulu kan tuh. Hah? Oh, enggak gitu. Emang ada. Belum lah. Jelas. Iya, kan soalnya tapi siapin gitarnya. Enggak usah dipotong nih biar on kayak gini aja pas ngambil gitar sampai turute kan.
Tapi pas gue taruh mic ini gue nggak ngomong berarti. Ada ini. Bukan megangin tripod apa-apa lah. Oh iya. Oh. Sini Mak. Awas. Oh, baru dia mau ngawas. In frame nih Dan. Ketahuan udah, bentuknya udah ketahuan. Maksudnya? Kok gue gak ngerti? Gue aja megangin mic-nya. Kan satu di gitar, satu di vokal kan? Sini. Para penonton. Kayak gitu dong. Oke sahabat Ramayana, jangan lupa juga untuk apa namanya? Promote media sosial kita. Iya, jangan lupa untuk promote media sosial kita di Raja Wali Grup Lampung dan juga di Ari Dribu ya untuk sosial medianya. Kalau gitu thank you buat semuanya. Saya Dilan bertugas undur diri, selalu jaga hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Udah gini aja lah. Gini. Vokalnya jauh dong. Penting gue ke vokal deh. Atau gue yang nyanyi. Jane dong pora. Aku tenanan ngenteni. Take down. Aslinya gak kerasa ya. Gue cici pergi yuk. Bismillah ya. Bismillah. Ada racun. Ya Allah. Sini dah. Anggil. Anggil rasanya. Kopinya enak sih, enak. Enggak ini, enggak ada tekanan dia ngomong enaknya ya. Masalah ada yang di situ yang tertekan. Ya kalau kopi itu memang identik dengan pahit ya. Iya. Gimana Lo saya? tahu air putih? Iya. Cuman dikucurin kalau kita ada kopi sisaan, nah dikucurin ke situ. Sumpah, gue tadi takut kopi yang banyak. Bohong banget ya. Parah. Ya kan gue bilang kopinya kurang banyak, bener kan? Kopinya kurang banyak, kebanyakan air. Air putih gak mau. Kayak air putih, lo siram kopi sisaan. Dibilang hambar tapi ada rasa kopi gitu kan. Dibilang kopi tapi kok kopi gitu kan. Dah. Oke, yuk. Loh, kok enggak setel sih? Bentar dulu enggak apa-apa. Baru sekali supput. Oke. Cirolu. Jane dong ora aku. Ulang. Nih, kadang saya nyiptain lupa lirik. Saya nyiptain lupa lirik gitu ya. Coba. Ada yang kayak gitu bisa ya. Jane dong ora suwe aku ra pernah ra peduli pengorbananku segede iki. Ya tau boleh nyanyi, Jane dong ora aku tenang ngenteni. Ngenteni apa? Keputusanmu. Udah
konser aja nih. Iya dong, hati ya. Hati gambaran masa depanku. Ini gak ada yang tahu kan di sini mesti. Ojo mbok anggap tresno iki mung dolanan. Tenang, aku tenang. Dong porajane opo kurang tondo sing tak gawe. Opo sing tak duwe wis tak weneni. Nyoku ae wanita kadene demi kowe. Dong porajane opo kurang tondo sing tak gawe. Ibarate udan aku wis go payung. Diwasaku melayu kok malah kesandung. Meleleh gue. Intinya tuh sebenarnya di ending lagu. Oke. Mic-nya jangan dipegang, gue gak bisa ngomong nanti. Gue megang deh. Iya bener gini. Dia. Kenapa gak dipegang aja? Ya gini. Nyetrum. Enggak sih. Jadi Gue kasih ini. lah kan udah gue pegang tadi kan. Kenapa pegang gini? Mike aja ribut ya. Luar Jadi biasa loh. Gimana? inti lagu ini nih sebenarnya di bait paling belakang. Oke, gimana tadi? Ibarat hutan aku wis go payung. Tiwasaku melayu kok malah kesandung. Aduh, Ngebayangin gak? sian banget Lo udah berusaha buat ngejar. buat nggak basah pakai payung nih. Karena lo lari ngejar dia, kesandung, jatuh dong. Ya sama aja basah. Sakit hati juga kan akhirnya. Iya benar. Kalau ibarat Dalam. hujan itu adalah sakit hati. Kita udah berusaha ngindarin sakit hati nih, udah bawa payung kan, oh ya aman nih kan. Nah kesandung kita. Ya udah sama aja basah kan. Iya, Akhirnya, tapi kalau misalnya sakit hati, menangis emang paling bener di bawah hujan. karena biar nggak ketahuan. Oh, so sweet banget. Sok kayak drama Korea gitu kan. Maksudnya begitu. Saydaga. Kencana. Luar biasa loh. Iya. Ada pesan-pesan khusus gak nih? Karena emang kita kan udah waktunya sudah mepet juga gitu. Oke. Tadi sudah live perform ternyata semenghanyutkan itu loh. Sih masuk angin. Masuk angin. Masuk akal ya. Kerokan dong. Pesan-pesan khusus nih. Pesan khusus untuk sahabat Ramayana. Sahabat Ramayana nggak ada pesan sih. Ngapain dipesenin gitu loh. Maksudnya kan sebagai seorang musisi Oh, iya. banyak sebenarnya di kota metro Nggak, kalau ini. pertama untuk Ramayana ya saya Iya. ucapkan terima kasih banyak udah. Harus lah kalau itu. Jadi support system ini gue bilang support system pertama ya. Wih. Bener. Di saat Ari 2000 masih gembel di Solo gitu kan. Ramayana udah siap gitu. Ramayana udah siap. Oh, Ramayana yang nampung menolong. Om Duafa pulang ini kan urusannya. Nggak, makasih banyak pokoknya buat teman-teman Ramayana Oke. udah siap buat support Ari 2000. Terus buat teman-teman semua musisi di Lampung, khususnya di Metro, yuk kita pasti bisa bikin circle kayak di Jawa sana. Nggak ada persaingan, yang ada saling memotivasi. Jadi hindari nilai, biasanya jangan menilai orang gitu loh. Jangan menilai karya hanya dari sudut pandang kita, karena belum tentu karya yang nggak kita suka itu orang Indonesia juga nggak suka gitu loh. Kita nggak suka, tapi ternyata orang Indonesia suka. Terus mau Bener. ngomong apa kita? Malu pula kita nanti jadi kan. Karena kan satu suara berjuta telinga. Iya, itulah Radio Ramayana. Satu Iya. suara berjuta telinga. Itu Pak Joko Widodo. Itu saya Joko Widodo gitu kan. Apa lo dia lo? Luar Ayo biasa loh. dengarkan radio. Ini salah satu sahabat Radio Ramayana. satu loh. suara berjuta telinga. Tapi jujur sering denger radio Ramayana gak sih? boleh ya, bapakku saben hari tanya ini istriku tuh. Ini bapaknya, saya nanya situ. Ya kalau bapak saya dengerin, saya juga ikut dengerin Oh, lah gitu. pasti. Iyalah. Rutin Radio dari Ramayana. pagi sampai malam. Biasanya jam-jam dengar itu jam 8 sampai jam 11. Saat-saat ini. Pagi. Oh pagi. Jam Luar 11 biasa ya genrenya. sama jam sore biasanya. Sore mau jam 2 sampai jam
5 lah. Dengerin pasti bapakku tuh di belakang. Jam 2 sampai jam 5. Entah Musik apa yang box dengerin. itu. Pokoknya gimana radionya nggak bisa diputar. Ya itulah gitu. Bukan nggak mau pindah channel, bukan. Ya Gua udah itulah. GR ya. Bukan mau nyari sinyal kan susah. Ini udah susah diputer, udah sekali ketemu ya udah ini aja kata gue. Gak usah pindah-pindah gitu kan, gak usah dipindah-pindah. Gitu. Gak usah pindah-pindah. Berarti kata-kata dia kita sebagai support system, dusta sekali dia, palsu. Aduh, tapi luar Dasar, biasa lah teman-teman Aimane, supportnya luar biasa. Oke. Semoga nanti kalau saya bisa sukses kayak teman-teman yang lagi naik daun. Amin, ya Allah amin. Saya masih dibolehin ke sini mas. Pasti dong. Orang belum terkenal aja kita bolehin kan? Apalagi udah terkenal. Gimana sih? Iya dong. Wes, karpet merah. Sekali kan karpet pejit yang warna hijau itu kan nggak enak karpet merah. Kalau biasanya kan kalau sudah terkenal pasti ada budgeting dong. Ya kan? Saya nggak mikirin budgeting. Enggak, Asli, saya nggak mikirin kita ngomongin jujur-jujuran ini Iya, saksi iya, ya, saksi ya. Ini tahun berapa nih? 2024. 2024, oke nih sebagai saksi ya kamu orang semua itu ya. yang Kalau nonton. udah terkenal itu biasanya kan katanya tadi support system dong. Iya benar-benar. Dan kalau udah aku taruh nggak apa-apa ya. Budgetnya segala macam. Kalau seumpama nih Ramayana mengadakan event atau acara ngundang Ari Dribu, apakah Anda memikirkan budgeting itu? Ini saya ngomong di depan kamera nih ya. Ini saksi loh, saksi. Saksi ya teman-teman. Saksi Kalau saya nanti terkenal, insya Allah kalau Ramayana ngundang saya nggak ngurusin budgeting. Tapi jangan sampai nggak ada budget. Paham kan? Aduh, ya paham. Paham kan gitu. Iya, gua paham. Saya tidak Tetap ya. tidak mau ngomong, "Wih, saya nggak ada budget." Enggak, karena tetap harus ada budget minimal. Ya minimal untuk beli rokok lah gitu bahasanya. Kalau kita nggak ada budget, jangan nggak ada Tapi budget. kan tidak se-hype Ya, yang di enggak. luar sana. Intinya kan? gini, Ramayana punya acara, saya siap ramein. Oh gitu. Apapun bentuknya saya siap, asalkan memang saya sedang tidak ada kegiatan Oke. dalam konteks itu. Bener ya? Benar. Janji? Janji. Janji. Yuk. Janji habis nyoblos mana? Janji. Ini habis Mana? ngupil kalau ini. Janji nih, janji ya. Janji Oh, ini. Benar. Jadi saya terkenal, Ramayana nggak ada acara. Oh ternyata tanggal sekian kosong, yaudah kita main. Oke, Saya siap. akan main ke Ramayana, ke acaranya Ramayana kita ramein bareng-bareng. Janji nih. Nanti gantian, gantian tapi. Gantiannya apa nih? Ayo. Gue udah deg-degan nih Iya. gue. Jadi gantiannya apa nih? Gantiannya apa nih? Gantian enggak, gantian nanti kalau Ari Dribu juga punya acara, Ramanya harus siap bantu untuk ngangkatnya. Saya kan lagi garap beberapa talent juga ke depannya. Oh gitu. Siap itu mah. Siap. Mau bebek yang mana? Ayam yang mana? Ayo gitu ya. Iya. Pokoknya kita memang harus saling kerjasama karena hadirnya sebuah karya tanpa medianya ya nggak jadi apa-apa gitu Oke. loh. Dan Ramayana ini jadi salah satu media pertama, jangan salah ya, media pertama Ramayana ini. Yang support Yang support. Ari Dribu. Ya itu tahu-tahu proposal diantar ke sini saya juga nggak tahu gitu kan. Ramayana Setting itu sama apa? Mas Yanto loh. Itu nggak tahu. Saya juga nggak kenal sama dia itu. Hey! Nggak kalau Aja kata dia. nggak. Ah, Kalau dia itu saya sama dia itu nggak kenal akrab ya. serius. Serius. Tapi perjuangannya loh. Tapi perjuangannya coba. Saya sama beliau tuh nggak akrab. Tapi Cuma perjuangannya ya loh. kenal karena dia orang 24, saya orang 24. Hmm, Sebangga itu dia dengan saya gitu. Dia yang cuma kenal sama saya, cuma kenal-kenal aja Oke. gitu kan. Ya nggak deket-deket banget lah kenal tapi dan sekarang udah kayak keluarga betul sama kita ini udah. Dia butuh apa kita bantu, kita butuh apa ya kita bantu Saling juga. lah ya. Saling bantu lah. Oke, siap-siap. Nah itu kan pesan tipsnya nih. Tipsnya gimana sih caranya dari indie lah ya kita bisa bilang indie. Tiba-tiba bisa ke Solo buat record segala macam punya lagu dan diorbitkan lah bisa dibilang seperti itu. Tipsnya nih dari Mas Ari Dribu. Ini yang waktu itu Om Alek ngomong ke kita tuh. Jadi kalau kamu mau jadi penyanyi, kamu harus punya lagu, punya karya. Iya dong, namanya juga penyanyi. Ada Iya juga penyanyi nggak punya lagu banyak. Gitu ya? Iya, Serius? itu kan. Ya bukan masa tuh kamu. Yang nyanyi banyak, Yang buat lagu jarang? jarang. Oke. Konteks terbaik adalah ketika penyanyi bisa ciptain lagu. Oh iya benar. Itu konteks terbaik. Bisa juga ini bisa nyanyi, ini bisa nyiptain lagu, bisa juga. Tapi kan di mana di situ bakal ada chaosnya juga ke depan. Entah harga dia kemahalan, tahu kok saya dibayar murah amat. Tapi kalau saya bertarung dengan diri saya sendiri, saya sebagai penyanyi dan pencipta lagu, itu malah lebih mudah gitu. Oh gitu. Karena lagu itu adalah wujud totalitas kita dalam karya-karya itu gitu.
intinya berkarya aja deh. Oke. Gak usah mikir aneh-aneh. Saya juga ke Solo belum punya karya kok. Karya saya malah baru pertama tuh di Solo malahan. Luar biasa. Ya itulah intinya pokoknya. Oke siap. Untuk teman-teman ada pertanyaan gak nih? Sebelum di closing nih. Habib kayaknya banyak banget pertanyaan lu. Sosial. Oh iya benar. Oh sosial. Promote dong. Sosmed. Sosial media semua akun Ari Deribu dengan foto profil sama itu akun kita. IG, Ari. YouTube, TikTok, Snack, terus banyak lah semua media sosial karena kebetulan teman-teman konten kreatorku tak suruh megang semua akunku kecuali TikTok, IG ya. TikTok, IG kita pegang sendiri sih karena memang kita masih sering live dan itu komunikasi paling enak sama Facebook, Facebook Pro. Oke, itu dia. Jadi namanya Ari Deribu. Ari Deribu semua. Semuanya ya. Oke, gitu aja. Siap. Kalau gitu Dila juga terima kasih untuk Ari Deribu karena emang sudah mampir, sudah rilis single dan sudah menjadikan Radio Ramayana support system dan video klipnya ada gambar kita loh, gambar. Ini bukan cuma radio, ini rumah buat saya udah. Wow. Ya karena mau kemana lagi kalau saya butuh duit ya ke sini gitu. Ya namanya rumah kan. Aku udah begini loh. Maksudnya gimana itu butuh duit? Ya kalau ke depan saya butuh duit kan saya ke Ramayana. Kan bukan ke Ramayana, ke Pak Raffi. Ya, bukan ke Ramayana ya. Ada Pak Raffi. Oke. Oke, intinya dah luar biasa lah Ramayana. Oke, terima kasih pokoknya. Yeay. Kok gitu? Kayak gitu. Oke. Gak boleh ya. Itu udah kemarin. Udah kan udah bebas. Dulu saya nggak berani karena saya KPPS. Sekarang nggak apa-apa. Kan udah lewat. Ngomongin KPPS biasanya dalam satu hari langsung beli-beli apa gitu ya? Oh udah kebetulan. Beli apa? Langsung kebeli. Apa? Sendal. Ya dah, pokoknya yang jelas. Oke siap, makasih banyak. Thank you, sukses selalu. Mudah-mudahan ada single-single berikutnya. Amin. Bisa jadi lebih melejit lagi dan sama dengan teman-teman yang lain di sana dan bisa membawa harum nama kota Metro. Dan jangan lupa untuk sahabat Ramayana yang jelas untuk request juga lagu di Radio Ramayana judulnya Dong Pora. Asik. Kue tenang. Loh kan aku lali liriknya. Nyiptain ya. Oke kalau gitu Ari Deribu dan saya Dila yang bertugas undur diri. Salam jaga hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Swadikap.